Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita, karena dialah kita bisa ketemu pada pagi ini pada ibadah komisi usia lanjut tanggal 9 November 2021. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ini adalah orang yang beruntung, yang sangat beruntung, yang sangat dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, kita diberi umur yang panjang, umur kita di atas rata-rata 60 tahun. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga sudah dikasih Tuhan, dikaruniai Tuhan anak cucu yang sangat kita sayangi. Keluarga yang bahagia, yang tentu hal inilah yang patut kita syukuri. Dan pada hari ini, mari kita bersyukur, mari kita bergembira pada ibadah kita ini. Sebelum kita masuk pada ibadah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai bersaat teduh sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk pada sapaan liturgos. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Salam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa oleh kasih karunia-Nya sampai hari ini kita tetap dapat mengadakan ibadah meskipun masih secara daring. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat beribadah bersama secara tatap muka seperti dulu lagi. Kita juga merindukan suasana cenderia sesuai ibadah, saling berbincang melepas rindu, bahkan bisa makan bersama dengan penuh sukacita. Semoga itu semua segera dapat terwujud. Bapak Ibu usia lanjut sering disebut juga dengan usia indah atau usia emas. Maksudnya adalah hidup yang bijaksana, agar meskipun usia kita semakin meninggi, tetapi hidup kita harus tetap indah di hadapan Tuhan dan cemerlang seperti emas tua yang berharga dalam keseharian kita, menjadi berkat bagi sesama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada panggilan beribadah. Kita minta Bapak Ibu sekalian bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita beribadah dengan sukacita dan semangat. Saya mengundang Opa Oma untuk berdiri, kita ucapkan bacaan dari Kitab Ratapan 3 ayat 22-25 secara berbalasan. Yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita bernyanyi dari nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Hati kami pun mekar.
kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami semua. Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kebahagiaan kami semua Tuhan dari Komisi Kuliah Lanjut. Biarlah Tuhan di masa-masa mendatang juga Tuhan yang selalu beserta dan menyertai kami. Dan kami akan mulai ibadah ini kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian jemaat NKB 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menyambut firman Tuhan dan kita bersama-sama mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh berada dalam persekutuan di jemaat-Mu Komisi Usia Lanjut. Tuhan, bukalah hati kami dan mampukan kami untuk menyambut sabda-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oma, opa, kakek, nenek, yang uti, yang kangkuk, opung, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan serta memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Oma Opa, Eyang, Opung, kita berbahagia karena di dalam Tuhan Yesus kita telah memperoleh keselamatan. Karena iman di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan. Tetapi jangan lupa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, tema kita pada saat ini berjudul ketaatan di dalam Tuhan, menyempurnakan. Ketaatan di dalam Tuhan menyempurnakan. Saudara-saudara, pada satu sisi kita percaya kepada Tuhan. Tapi iman itu tidak hanya percaya. Iman itu juga harus disertai perbuatan yang taat. Sehingga ketika rasa percaya itu dilakukan tanpa ketaatan, maka itu adalah atau hanya basa-basi. Ketika hidup kita hanya rasa percaya tanpa perbuatan yang taat, maka itu adalah basa-basi. Percaya Yesus, oh iya saya percaya Yesus. Tetapi masih kedukun mencari kekayaan. Percaya Yesus, oh iya kami percaya Yesus. Tetapi ketika membenci seseorang, lalu kemudian pergi ke dukun untuk ngerjain orang tersebut. Jadi hanya basa-basi saja. Sebaliknya, ketika perbuatan yang taat itu dilakukan tanpa didasari oleh keyakinan atau kepercayaan, maka itu ibaratnya kita jatuh pada tindakan-tindakan rutinitas dan akhirnya melelahkan. Kegiatan rutin yang melelahkan. Aktif, saking aktifnya malah lelah. Tidak ada isinya. Kosong. Tidak ada sukacita. Sehingga usia lanjut menjadi usia yang melelahkan. Kalau ia aktif di gereja, aktif melayani, tapi tidak didasari oleh keyakinan atau kepercayaan, ya, hanya semata-mata perbuatan yang taat, tapi kurang percaya, maka itu melelahkan, menjenuhkan. Usia lanjut bukan lagi usia indah, tapi usia yang melelahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, Opa Oma, Eyang, Opung, marilah kita menjaga keseimbangan ini.
keseimbangan antara keyakinan, kepercayaan dengan perbuatan yang taat. Jadi kita tidak bisa hanya percaya tapi tanpa perbuatan yang taat. Dan kita juga tidak bisa melakukan ketaatan tanpa didasari oleh keyakinan ataupun kepercayaan. Keduanya harus seimbang. Saudara-saudara, Kristus mengajak Nikodemus untuk mendapatkan suatu anugerah Tuhan. Kristus memperkenalkan Nikodemus pada perjanjian Allah yang baru. Ibaratnya hidup ini berada pada ruang yang tertutup rapat. Dan Kristuslah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita keluar dari pengapnya dosa. Karena di dalam Kristus kita dituntun, kita mendapatkan jalan keluar. Sehingga firman Tuhan itu mengatakan, barang siapa percaya, kita mendapatkan keselamatan, berbahagia, percaya dan taat. Nah kalau tidak taat, kita nggak bisa lihat hidup, seperti ayat 36 tadi. Jadi kita percaya dan kita taat, maka kita bisa melihat hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, mari kita semua menjaga keseimbangan antara percaya dengan ketaatan. Ketaatan di dalam Kristus. Pada masa sekarang ini, semua berubah cepat sekali. Dan rasa percaya ini mulai luntur karena semua serba instan. Kita kurang sabar, kita kurang tekun dalam ketaatan, hanya kita bermodalkan rasa percaya, tapi ketaatannya kurang, ketekunannya kurang, hanya modal percaya saja. Lalu kita ingin hasil yang cepat, yang instan, apalagi masa milenial sekarang ini. Padahal seperti halnya masakan, kalau semua serba masakan cepat, instan, wah itu kurang baik. Tapi kalau masakan yang diproses, ya, mungkin agak cukup lama sedikit, tapi itu sehat dan baik. Demikian juga iman kita. Pada satu sisi kita percaya, pada sisi lain kita taat, namun kita juga harus tekun dan sabar. Kita tidak bisa dengan proses yang instan, tapi kita dengan proses yang Tuhan kehendaki, bukan dengan proses yang kita kehendaki. Nah, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan nanti, ya nanti kita tetap taat dan tekun. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Tapi kalau Tuhan mengatakan, oke, sekarang juga bisa, ya pasti bisa. Yang penting lakukan dalam ketaatan kepada Kristus. Karena orang yang tidak taat tidak akan melihat hidup. Orang yang taat, dia akan melihat. Karena itu jika kita berada di dalam keyakinan dan ketaatan, jika kita menjaga keseimbangan itu, maka kita akan merasakan sukacita yang besar. Sehingga usia lanjut menjadi usia yang indah, usia yang tidak melelahkan,
ketika kita melayani, ketika kita melakukan ketaatan, tidak melelahkan, bahkan menjadi usia emas. Karena hidup ini tidak hanya nafas, hidup ini juga kualitas. Sekali lagi, hidup ini tidak hanya nafas, tapi hidup ini juga harus berkualitas. Dan usia lanjut menjadi usia yang indah, bahkan usia emas. Dan disitulah kita merasakan hasil dari iman kita, di mana ada percaya, tapi juga ada ketaatan. Dan ketaatan inilah yang membuat kita berkualitas. Bukan hanya rasa percaya, tetapi ketaatan kita pada anak Allah, inilah yang membuat kita berkualitas. Kita tekun, kita rajin, kita semangat, makin hari makin sukacita, tidak lelah, tidak jenuh, tidak bosan. Meskipun usia lanjut, tetap semangat. Usia lanjut menjadi usia yang indah, menjadi usia emas, penuh sukacita, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi anak cucu kita. Sehingga anak-anak kita juga terdorong untuk ikut melayani. Cucu-cucu kita juga ikut oma opahnya, ikut eyangnya, ikut opungnya. Karena mereka lihat makin tua makin sukacita, makin tua makin bergembira, makin tua makin semangat, makin tua makin merasakan kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kita. Meskipun di usia lanjut, namun tidak menjadi lelah, tetapi justru menjadi indah, bahkan menjadi emas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gemuruh ombak yang besar, gelora taufan yang kejam akan memukul hidupku. Terombang-ambing di harlah, di bawah kabut yang pekat, dan tenggelam dan karamlah ke dasar laut. Hatiku bimbang menyerah, kepada siapa menyerah? Ku ingat Yesus Tuhanku, bila Tuhanku berseru, ombak dan taufan diamlah, laut yang gemuruh menderu akan teduh. Penghujung dosa lutulana lasuna lasuna beda kontanani dos kusina padalananki anda poton sugoi.
seru, tenangkanlah jiwaku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersekutu dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Tuhan, melalui tema ketaatan kami didorong, sehingga apa yang kami lakukan meskipun dalam usia lanjut bukan menjadi lelah, tetapi justru menjadi indah, bahkan menjadi emas. Sebab hidup ini tidak hanya nafas, tetapi juga hidup yang berkualitas. Meskipun kami sudah lanjut usia, tetapi karena di dalam diri kami ada iman, percaya, dan berbuat taat, maka disitulah kami dibentuk. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan makna hidup, kami bisa lebih berkualitas, karena semuanya itu kami lakukan dengan bergembira, dengan sukacita, tidak dengan kelelahan, tetapi dengan semangat dan gairah untuk selalu melayani Tuhan. Sehingga usia lanjut menjadi usia indah, bahkan usia emas, menjadi kesaksian bagi anak cucu kami, mendorong anak cucu kami untuk ikut teladan kami, melayani Tuhan, melakukan segala aktivitas di gereja, bukan semata-mata kegiatan rutin, tetapi kegiatan yang didasari oleh keyakinan, rasa percaya, kegiatan yang didasari oleh tindakan-tindakan yang taat kepada Tuhan, sehingga penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di usia lanjut, kiranya Engkau memberkati dalam usia yang sudah lanjut. Oma, opa, eyang, opung, kakek, nenek, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menyemangati, Tuhan memakai mereka semua sepanjang masih kuat. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar nafas, tetapi berkualitas. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dan jamahlah yang membutuhkan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam usia yang sudah lanjut. Hanya dalam kasih Tuhan kami percaya Engkau terus akan memakainya dengan luar biasa, dengan kasih-Mu, dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami boleh naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Apakah
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat usia lanjut yang dikasihi Tuhan, kita sebagai ungkapan syukur akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja GKI Palsi Gunung atau secara langsung disampaikan ke kantor gereja. Dasar dalam persembahan ini didasari dengan pengajaran dari Daud yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menyampaikan persembahan ini. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena di usia kami yang sudah lanjut ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami ini Tuhan, itu semua juga asalnya dari Engkau. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang setelah memberikannya, dan juga berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Semuanya ini kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama dan kerajaan-Mu di mana kami masing-masing tinggal. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini, suci kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan dan ucapan syukur ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 167 ayat 1, Tuhan Yesus sahabatku.
kami persilakan duduk kembali. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Dungsonan roh aku di bain Yesus orsupe hutan biso Opos rohanku di Tuhan tai di pasonan tok rohatun sonang do di pasonan tok rohatun. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sonang do, sonang do, di pasonan tetap rohatun. Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku.
Saudara-saudara, sebelum kita pulang, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk terus melayani. Dasari kami dengan keyakinan dan rasa percaya, tetapi juga dengan perbuatan yang taat, rajin, dan tekun. Karena disitulah iman kami menjadi makin disempurnakan. Terima kasih, hati kami terbuka dan siap menerima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, turun dan menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.